Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Soleh dan soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya nak. Untuk memaksimalkan pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa ya nak. Silahkan Ananda semua tampung tangannya, berdoa, zikir pagi, dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Contohnya berita, artikel, dan teks bacaan non-fiksi. Berikutnya adalah cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, yang pertama, anak-anak ustazah baca dulu teksnya dengan cermat. Setelah Ananda baca, dicermati tiap-tiap paragrafnya. Nah, yang kedua itu cermati tiap-tiap paragrafnya. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi di dalam cerita. Dan yang keempat, anak-anak ustazah catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Nah, ini lihat contohnya ya. Di buku Bu Pena 5D halaman 31. Silahkan Ananda baca teks tentang tahapan siklus air. Baca dengan seksama. Nah, kemudian nanti akan kita tentukan diagram alirnya. Nah, diagram alirnya adalah yang pertama tahapan siklus air. Kemudian ada tentang evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Nah, kemudian kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Dan tahapan berikutnya ada presipitasi, atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, tentang siklus air ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan dari siklus air. Yang pertama adalah evaporasi atau yang disebut dengan penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau turunnya titik-titik hujan. Nah, yang keempat, infiltrasi atau penyerapan. Nah, anak-anak ustazah, untuk mengetahui bagaimana tahapan dari siklus air ini, mari kita pelajari bagan berikut ini. Nah, pada tahapan siklus air yang pertama itu tadi ada penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Nah, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas sinar matahari. Nah, baik itu air dari laut, sungai, danau akan menguap dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, terjadi juga penguapan yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Nah, ini juga dengan bantuan sinar matahari. Nah, terjadi penguapan oleh tumbuhan. Nah, kemudian uap air itu akan menuju ke atmosfer.
dan akan terjadi peristiwa kondensasi atau uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Nah, setelah membentuk awan-awan, awan-awannya yang semakin tebal akan mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya terjadi pergesekan. Kemudian akhirnya terjadilah hujan, yaitu presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, kemudian air yang sudah jatuh ke permukaan bumi itu akan meresap atau masuk ke dalam lapisan tanah atau disebut dengan infiltrasi. Itu tersimpan sebagai air tanah. Nah, selanjutnya Nana Ustazah, setelah terjadi infiltrasi, tadi meresapnya air hujan itu ke tanah, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Nah, anak-anak Ustazah, air hujan yang jatuh ke danau, sungai, dan bermuara ke laut akan terjadi lagi evaporasi. Nah, kemudian sampai akhirnya ke infiltrasi, meresap ke air tanah. Begitu seterusnya setiap saat. Oleh karena itu, air yang berada di bumi tidak akan pernah habis selama ada siklus air. Hal-hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah di bumi. Nah, yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Anak-anak Ustazah, kegiatan manusia seperti ini dengan penebangan dan pembakaran hutan secara liar dapat mempengaruhi ketersediaan air di bumi. Banyak manusia yang melakukan penebangan hutan dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian, perkebunan, perumahan, bahkan industri. Nah, hal ini akan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya, air mengalir di permukaan tanah saja. Nah, ini dapat memicu terjadinya banjir, bahkan terjadinya tanah longsor. Dan di musim kemarau, karena tidak adanya air yang meresap ke dalam tanah, akan menyebabkan kekeringan. Kemudian selanjutnya hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah yaitu penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Misalnya seperti jalan raya atau misalnya seperti halaman rumah atau kantor yang disemen atau dibeton. Nah, hal ini akan dapat menghalangi proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Jika daerah resapan air ini semakin berkurang, maka cadangan air di bumi juga akan semakin menipis. Akibatnya pada musim kemarau terjadilah kekeringan. Oke, anak-anak Ustazah, lalu bagaimana ya cara menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah? Nah, berikut ini adalah cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Nah, yang pertama adalah kita harus menjaga kelestarian hutan. Karena dengan adanya hutan bisa membuat penyerapan air ke dalam tanah lebih baik. Nah, yang kedua, melakukan reboisasi hutan gundul. Itu penanaman kembali hutan. Nah, yang ketiga, menanami lahan kosong di sekitar rumah. Nah, kemudian yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun atau lahan kosong. Nah, lubang biopori ini bertujuan agar air lebih mudah meresap ke dalam tanah. Nah, yang kelima adalah membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Anak-anak Ustazah, apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, maka bencana kekeringan pun akan terjadi. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai menghemat air ya nak. Nah, ini ada beberapa cara menghadapi bencana kekeringan. Nah, yang pertama adalah menghemat penggunaan air.
Menghemat penggunaan air ini tidak saja ketika terjadi pada bencana kekeringan. Meskipun ketersediaan air banyak di permukaan bumi, tetap kita harus menghemat penggunaan air. Nah, kemudian yang kedua menggunakan teknologi hemat air. Nah, yang ketiga adalah pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Dan yang keempat adalah pemantauan pada persediaan air di waduk. Nah, berikutnya yang kelima, pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah rawan terjadi kekeringan. Oke, anak soleh-soleha, kita akan lanjut ke muatan SBDP ya, tentang pola lantai. Baiklah anak-anak ustazah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah? Atau seperti di gambar, atau pertunjukan tari daerah lainnya. Nah, ketika pertunjukan tari, para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan dalam tarian, bukan? Nah, pada saat menari, para penari itu kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Nah, garis imajiner yang dilalui oleh para penari tersebut saat melakukan gerakan tari itu disebut dengan pola lantai. Nah, berikut ini mari kita bahas lagi tentang pola lantai. Pola lantai pada tarian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola lantai garis lurus. Nah, pola lantai garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi pola lantai lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan juga segi lima. Nah, yang kedua adalah pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai garis melengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai garis lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Oke, baiklah. Selanjutnya, anak-anak ustazah, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Oke, silakan anak-anak ustazah lihat pada gambar ini. Nah, gambar yang A, yang pertama itu penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, bisa dilihat arah panahnya ke depan ya. Nah, pada gambar yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Kemudian yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, kemudian lihat gambar yang D, yaitu penari bergerak melalui garis diagonal tapi berlawan arah dengan yang B. Kemudian gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, kita lanjutkan ya, nak. Bentuk pola lantai dapat dibuat formasi oleh penari itu sendiri. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Gambar yang A yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, seperti di gambar garis miring ya. Seperti membentuk diagonal. Nah, kemudian gambar yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Nah, kemudian yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, yang keempat, gambar yang D, yaitu formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Nah, kemudian yang E, yaitu formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Nah, seperti lingkaran. Yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal tapi berlawan arah dengan yang A. Baiklah anak ustazah, sampai di sini dulu materi kita pada subtema 2 pembelajaran yang pertama dan yang kedua di tematik 5H atau tematik 8. Semoga Ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak meski belajar di rumah. Bye bye.